Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Lutfi Nugroho dengan NIM 4701157 ingin mempresentasikan pengelolaan sumber daya air dengan pola pikir sistem. Baik, permasalahan mengapa saya mengambil topik ini, yaitu permasalahan sumber daya air saat ini merupakan masalah yang serius, masalah yang penting dan perlu penanganan yang tepat dalam menyelesaikannya. Terjadinya bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, gempa, longsor, kerusakan ekologi, dan perubahan iklim menyebabkan permasalahan sumber daya air semakin besar dan meluas. Tentunya dibutuhkan suatu solusi yang menangani permasalahan tersebut dari hulu hingga hilir. Nah, solusi yang perlu diterapkan yaitu pengelolaan sumber daya air secara pola pikir sistemik. Nah, yang mana pola pikir ini memandang segala sesuatu secara komprehensif, secara menyeluruh, tersusun dan terintegra, baik dalam tatanan mikro, meso maupun makro. Tentunya pola pikir ini tidak terlepas dari sifat-sifat organismiknya, sintetik maupun holistiknya. Pola pikir sistem ini memperhatikan dan memikirkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi permasalahan sumber daya air ini perlu ditangani dengan pola pikir sistemik. Nah, keterkaitan permasalahan sumber daya air secara sistemik. Jadi, permasalahan sumber daya air memiliki keterkaitan antara fenomena banjir, longsor, perubahan iklim, kekeringan, dan kerusakan das. Secara sistemis, segala hal tersebut terjadi karena merupakan kejadian sebab akibat. Jadi, kejadian sebab akibat atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam cara pikir sistem, ini merupakan suatu sistem kerusakan yang kompleks, di mana kerusakan bermula dari kerusakan das, lalu mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, lalu perubahan iklim dan kerusakan das mengakibatkan banjir, lalu banjir, kerusakan das dan perubahan iklim berakibat pada kekeringan, lalu kekeringan, banjir, kerusakan das dan perubahan iklim menyebabkan longsor. Nah, longsor pun bisa menyebabkan banjir bandang apabila material longsor di daerah hulu itu sudah tidak mampu membendung volume air yang banyak, sehingga apabila jebol akan mengakibatkan atau menyebabkan banjir bandang dalam skala yang besar. Dengan demikian, semua elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling memperburuk. Nah, jadi dari permasalahan tersebut maka diperlukan suatu solusi secara sistemik yang melibatkan semua elemen, baik dari pengelolaan perairannya, baik dari ekologinya, baik dari elemen sosialnya, yaitu masyarakat, stakeholder, dan pemerintah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari das, lalu kerusakan das mengakibatkan banjir, lalu kekeringan, lalu longsor, lalu perubahan iklim. Dan itu semua saling memperburuk. Nah, penjabaran permasalahan. Jadi permasalahan yang ada yaitu pertama, dimulai dari das yang rusak karena terjadinya deforestasi secara terus-menerus. Jadi das yang rusak membuat banyak masalah di daerah hulu. Setelah das rusak, maka yang kedua yaitu sungai yang tidak dikelola dengan baik. Contohnya normalisasi sungai, perusahaan sungai, maupun pembangunan pemukiman di sekitar sepadan sungai. Lalu yang ketiga yaitu drainase yang buruk, karena drainase untuk saat ini masih berfokus untuk mengalirkan air limpasan ke daerah hilir, bukan untuk menginfiltrasi kembali air limpasan ke dalam tanah. Lalu yang keempat yaitu pengelolaan air hujan yang tidak baik, karena saat ini belum adanya program pemerintah yang secara merata membuat program-program pemanfaatan air hujan seperti pemanenan, penampungan, ataupun memasukkan kembali ke dalam tanah. Lalu yang kelima yaitu perubahan iklim yang tidak disikapi secara serius, baik dari pemerintah, stakeholder maupun masyarakat. Lalu yang keenam yaitu belum adanya kolaborasi dalam tingkat sosial, maksudnya dalam tingkat masyarakat, pemerintah, dan juga stakeholder. Belum ada kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air.
Nah, kondisi-kondisi tersebut diperlukan penyelesaian masalah secara pola pikir sistemik yang menyeluruh dan mendalam agar menghasilkan pengelolaan sumber daya air yang sustainable, konservasi, dan terintegrasi. Nah, apa saja yang perlu diintegrasikan? Hal-hal apa saja yang perlu diintegrasikan? Nah, kita melihat dari pengambilan keputusan sistemik, yaitu yang mana apabila suatu daerah mengalami kerusakan lingkungan, banjir, longsor, dan kekeringan, misalnya daerah A yang berimpak pada daerah B, berimpak pada daerah C, ke daerah D, di sini akan terjadi sebuah pengambilan keputusan sistemik. Oleh karena itu perlu memadukan hal-hal yang ada seperti daerah hulu hilir, kuantitas dan kualitas airnya, lalu land use dan water use-nya, lalu antar sektornya harus dipadukan, lalu antar wilayahnya harus dipadukan agar menghasilkan suatu indikator keberhasilan dari segi efisiensi ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan atau sustainability. Nah, lingkup pengelolaan SDA yaitu mencakup antara input, proses, dan output. Secara sistemik mencakup antara input, proses, dan output. Input berupa elemen-elemen yang berperan. Lalu proses berupa tata cara dan pelaksanaan. Lalu output berupa tujuan atau target yang ingin dicapai, yaitu berupa keberlanjutan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kebijakan pengelolaan SDA, SDM-nya, dan juga pola pengelolaan SDA termasuk dalam input. Lalu dia beralih atau masuk ke proses yang mana terbagi menjadi 3, yaitu konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan juga pengendalian daya rusak air. Nah, lalu pada proses ini akan menghasilkan suatu output, yang mana output dari konservasi SDA yaitu menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA. Lalu dari proses yaitu memanfaatkan, lalu dari pendayagunaan SDA yaitu memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dengan pemenuhan kebutuhan pokok secara adil. Lalu dari pengendalian daya rusak yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas SDA dan lingkungan. SDA di sini maksudnya sumber daya air. Nah, kita berbicara mengenai input atau salah satu elemennya yaitu kebijakan. Nah, kebijakan SDA, kebijakan pengelolaan sumber daya air memberikan arahan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan atau output dari pengelolaan sumber daya air. Nah, kebijakan ini mengacu dari kebijakan nasional, lalu dilanjutkan ke provinsi, lalu dilanjutkan ke kabupaten, lalu sampai turun temurun. Nah, kebijakan ini lahir dari adanya pola, rencana, program, maupun kegiatan yang berbasis pengelolaan sumber daya air. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dalam matriks ini kebijakan nasional akan terus dilakukan, akan diinput, terus diproses, yang mana semua proses ini berjalan baik secara makro maupun mikro. Nah, proses ini berjalan sesuai rencananya baik secara makro maupun mikro. Lalu proses ini tetap dimonitoring dan dievaluasi. Bisa kita lihat di matriks ini. Nah, lalu kita beralih ke proses. Nah, proses dalam pengelolaan sumber daya air terdiri dari konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Nah, konservasi SDA mencakup pengelolaan das seperti ekohidrolik das, lalu pengelolaan perairan seperti renaturalisasi sungai, lalu pengelolaan drainase seperti ekodrainase, lalu pengelolaan atau pengawatan air seperti pemanenan air hujan. Nah, lalu selanjutnya yaitu pendayagunaan SDA. Ini mencakup penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan. Nah, contohnya yaitu penyediaan sumber daya air bagi masyarakat Gunung Kidul yang mengalami kekeringan. Nah, di sini termasuk dalam salah satu proses pendayagunaan. Lalu, untuk pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Misal, yaitu pencemaran air di daerah Bantul, di salah satu lokasi di Bantul, oleh industri samak kulit
yang mana dilakukan upaya pemulihan kualitas perairan sungai tersebut. Nah, ini masuk dalam proses pengendalian daya rusak air. Nah, bisa kita lihat di sini gambar kekeringan di Gunung Kidul dan juga gambar pencemaran sungai di Bantul. Nah, semua proses ini memiliki pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan perencanaannya, pelaksanaannya, pemantauannya, dan evaluasinya terhadap kegiatan semua proses tersebut. Jadi harus ada perencanaan dalam proses, ada pelaksanaan, ada pemantauan, dan ada evaluasi. Nah, proses yang tadi yang telah dilakukan, yang telah berjalan, yang telah berlangsung akan menghasilkan sebuah output yang mana berbagai cara pengelolaan sumber daya alam itu harus terintegrasi dengan baik secara sintetik maupun holistik. Setiap output pasti memiliki agenda kemana output tersebut dibawa, bagaimana kualitas output tersebut, dan seberapa besar nilai output tersebut. Jadi dalam hal ini, seberapa besar kualitas output dari pengelolaan sumber daya air ini, seberapa besar, seberapa penting. Nah, output yang baik akan diserap oleh arenanya, oleh arena pengelolaan sumber daya air. Nah, output yang buruk akan ditolak dari arenanya, arena pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, output diusahakan untuk berkualitas baik agar ketika berlooping, ketika bersiklis masuk ke sistem lagi, tidak akan merugikan sistem tersebut. Nah, pengelolaan sumber daya air dengan pola pikir sistem diartikan sebagai upaya untuk menata kembali secara komprehensif pola pengelolaan sumber daya air yang konsepnya pemeliharaan. Pemanfaatan sumber daya air memerlukan cara atau teknologi yang koheren dengan filosofi pemeliharaan, yaitu teknologi yang ramah lingkungan. Nah, pengelolaan SDA juga harus benar-benar dipahami sebagai upaya pengelolaan yang sistemik, yaitu yang mana direncanakan secara sistemik, dimonitor secara sistemik, dievaluasi, melibatkan semua elemen, dan juga mengintegrasi semua elemen. Jadi semua elemen saling sharing, saling menyelesaikan masalah sesuai fungsi secara multisektor, dan juga tidak menimbulkan masalah baru. Dan selain itu juga untuk antisipasi, semua elemen perlu menginisiasi terselesaikannya masalah dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.